Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, buat teman-teman pencacah dan pengawas lapangan, sesi kali ini tuh bener-bener spesial dan jujur aja, krusial banget buat kesuksesan Sensus Ekonomi 2026. Anggap aja ini semacam masterclass buat kalian semua, biar bisa jadi detektif data yang handal di lapangan. Karena gini loh, tugas kita di lapangan itu kan bukan sekedar centang-centang formulir ya, tapi bener-bener ngungkap fakta ekonomi yang real. Dan senjata rahasia kita buat dapat itu semua? Yap, teknik probing yang tepat. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh inget-inget, pernah nggak sih pas lagi wawancara dapat jawaban yang super singkat, ngambang, atau malah buru-buru? Pasti sering banget kan? Kita udah datang semangat-semangat, responden cuma bilang, ya usaha saya biasa aja mas, atau cuma jualan online kecil-kecilan kok. Bikin gemes? Jelas. Tapi justru disinilah letak tantangannya. Di lapangan itu responden kan sering sibuk ya, atau mungkin bingung ngejelasin secara teknis. Kalau kita nggak punya teknik probing yang oke, wah, data yang kita bawa pulang pasti bolong-bolong. Atau parahnya lagi, salah klasifikasi. Nah makanya, kenapa sih peran teman-teman ini tuh penting banget? Pegang prinsip ini baik-baik ya. Data yang valid itu artinya kebijakan yang tepat, yang ujungnya bawa manfaat publik yang benar-benar nyata. Jadi taruhannya gede banget. Data Sensus Ekonomi 2026 ini kan bakal jadi lukisan utuh gimana kondisi ekonomi Indonesia, apalagi pasca ledakan ekonomi digital belakangan ini. Kebayang nggak sih kalau kita salah nyatet gara-gara kurang dalam pas probing, statistik nasional bisa melenceng, dan akhirnya kebijakan negara juga salah sasaran. Kasarnya, kualitas arah ekonomi negara kita ke depan tuh literally ada di ujung pena teman-teman semua. Oke, biar rapi, ini yang bakal kita bahas ya. Kita mulai dari kenapa probing itu penting, terus prinsip dasarnya apa aja, masuk ke jurus andalan kita, yaitu langkah KPK, seni cara bertanyanya, penerapan di konsep SE 2026, dan ditutup sama kunci suksesnya. Langsung aja ya. Sip, kita masuk ke poin pertama. Mengapa probing ini penting banget dan gimana sih sebenarnya misi seorang detektif data itu? Jadi gini, apa sih goal utama kita nanya-nanya alias probing ini? Pastinya bukan buat rewel atau kepo ya, tapi emang buat proaktif ngegali info yang masih buram. Kita tuh bertugas mastiin jawaban responden dari A sampai Z itu nyambung, konsisten. Karena kan responden lupa tuh. Nah, kita yang bantu pandu mereka buat ngingat detail-detail operasional yang mungkin mereka anggap sepele. Pada ujungnya, probing yang bener ini bakal ngejauhin kita dari anomali data dan mastiin banget klasifikasi usahanya, kayak kode KBLI-nya, itu benar-benar akurat sesuai realita. Nah, sekarang kita geser ke bagian kedua ya, prinsip dasarnya. Ibaratnya kita lagi nyiapin perkakas di dalam toolkit kita sebelum benar-benar terjun ke lapangan. Ini dia aturan emasnya. Harus selalu netral dan jangan pernah menggiring jawaban. Serius, ini penting banget. Kalau teman-teman nanya gini, jadi omset Bapak 10 juta kan? Wah, itu red flag banget. Itu namanya framing. Kita seolah maksa responden buat mengiyakan tebakan kita, padahal bisa jadi aslinya jauh lebih gede atau lebih kecil. Coba deh ganti bahasanya jadi lebih santai dan profesional kayak, kira-kira untuk pendapatannya di kisaran berapa ya Bapak atau Ibu? Nah, kalau begini kan responden punya ruang buat mikir dan jawab jujur tanpa ngerasa dipojokkan atau dihakimi. Oke, lanjut ke bagian ketiga. Ini dia framework andalan kita pas wawancara. Kita nyebutnya langkah KPK. Jangan salah sangka ya, KPK di sini bukan Komisi Anti Rasuah, tapi singkatan dari Connect, Probing, dan Konfirmasi. Ini krusial banget buat dihafal. Pertama, Connect. Sebelum nanya yang mikir-mikir, kita harus dapat hati responden dulu. Pakai jurus 4S, senyum, salam, sapa, dan santun. Bikin mereka rileks dulu. Kalau udah nyaman, baru deh kita masuk tahap kedua, Probing. Mulai dari pertanyaan yang super umum, pelan-pelan kita kerucutin ke yang spesifik. Tetap ingat ya, pakai bahasa yang netral. Terus yang ketiga, nah ini yang paling sering kelupaan, konfirmasi. Jangan mentang-mentang udah nanya langsung pamit pulang. Coba bacain ulang inti dari catatan teman-teman buat verifikasi ke mereka, biar semuanya clear. Masuk ke bagian keempat. Kita bahas gimana sih seni bertanyanya, teknik ngarahin obrolan dari yang umum banget sampai dapat detail spesifiknya. Rahasianya ada di teknik yang namanya chunking. Jadi, kalau ada responden ngasih jawaban yang luas banget, misal, kerjaan saya wira swasta mas. Wah, kita nggak bisa tuh main masukin aja wira swasta ke aplikasi. Kita harus lakuin chunking down, alias mecah jawaban broad itu biar dapat intinya. Wira swastanya apa nih? Jasa atau produksi? Nggak cuma itu, kita juga harus chunking side atau ngecek samping. Ada nggak sih kegiatan lain yang nyempil? Misalnya, oh jualan online, tapi ada toko fisiknya juga nggak? Kayak gitu. Secara gambangnya, ini nih contekan pertanyaan chunking yang bisa langsung teman-teman pakai di lapangan. Jangan nanya, Bapak KBLI-nya apa ya?
Wah, dijamin mereka bingung. Tanya aja kayak gini, Pak, kegiatan utama sehari-harinya ngapain aja? Atau barangnya ini diproduksi sendiri atau cuma beli terus dijual lagi? Terus yang beli kebanyakan perorangan atau perusahaan? Pertanyaan-pertanyaan berlapis kayak gini nih yang ibaratnya ngebuka layer demi layer bisnisnya sampai kelihatan bentuk aslinya. Oke, kita udah bahas teorinya. Sekarang di bagian kelima, mari kita bawa teknik ini ke level selanjutnya. Kita simulasiin buat konsep-konsep khusus di SE 2026. Nah, soal jaringan usaha ini kadang emang bikin pusing. Mana yang kantor cabang, perwakilan, atau unit penunjang? Gini cara gampangnya. Pas sampai di lokasi, tanya aja, "Permisi, di sini melayani transaksi langsung ke pelanggan nggak ya?" Kalau jawabannya iya, dan namanya sama persis sama induk usahanya, kemungkinan besar itu kantor cabang. Tapi misal dia bilang, "Oh nggak, kita di sini cuma nyimpen stok barang buat disetor ke toko." Set, stop di situ. Udah ketahuan, itu pasti unit penunjang, kayak gudang internal. Kelihatan kan? Cuma modal 1-2 pertanyaan tajam, klasifikasinya langsung dapat. Prinsip yang sama juga berlaku banget buat nentuin KBLI. Di SE 2026 ini kan kita udah dibantu teknologi AI ya di aplikasinya. Tapi ingat, sepinter-pinternya AI, dia cuma baca data yang teman-teman masukin. Kalau probing kita lemah, cuma nanya jualan apa di sini, terus dia jawab jual baju, AI-nya bakal kebingungan, ini pabrik jahit, toko eceran, atau grosir. Makanya bedah dari input proses sampai outputnya. Tanya, bajunya dijahit sendiri di sini atau ambil dari luar, Bu? Jawaban dari pertanyaan inilah yang bakal nuntun si AI. Dan ini nggak cuma buat KBLI loh, terapin juga ke yang lain. Misalnya pendapatan, gali tuh bener-bener mana yang masuk omset online, mana yang offline. Buat pekerja, cek apakah ada pekerja yang dibayar atau cuma dibantu keluarga aja tanpa bayaran. Terus soal bangunan nih, pastiin itu murni tempat usaha atau gabung sama rumah tinggal. Bahkan untuk kasus batas kayak konten kreator yang belum monetisasi atau usaha musiman, terus aja lakuin chunking ini biar status operasional mereka benar-benar jelas. Pokoknya jangan sampai ada satu rincian pun yang lolos dari radar teman-teman. Coba deh bayangin teman-teman ini lagi jadi kurir paketan. Probing dan konfirmasi itu persis kayak ngecek ulang alamat di resi sebelum jalan. Coba aja teman-teman salah denger, jalan Mawar jadi jalan Melati, waduh paketnya pasti nyasar kan? Di sensus ekonomi juga sama. Kalau kita main asumsi aja, misalnya ngira kedai kopi itu usaha catering tanpa cross-check, wah hancur deh datanya. Makanya, selalu tutup wawancara teman-teman dengan kalimat sakti ini. Baik Bapak, jadi kegiatan utamanya memproduksi kue di rumah dan dijual langsung via online ya? Bener begitu Pak? Sekarang kita udah di bagian akhir, bagian ke-6. Gimana sih kunci suksesnya biar beneran tokcer waktu ngumpulin data di lapangan? Biar sukses jadi detektif data SE 2026, ada beberapa mantra yang harus teman-teman pegang. Pertama, benar-benar pahami konsepnya secara utuh, biar arah pertanyaannya itu tajam dan nggak ngalur ngidul. Terus sabar, kasih jeda waktu 1-2 detik habis nanya, biar responden punya waktu mikir. Jangan kebiasaan motong omongan mereka, apalagi nanya dengan nada intimidasi atau ngegas. Wah itu big no banget. Dan yang terakhir, sering-sering deh latihan studi kasus sama temen STEAM. Semakin sering dilatih jurus chunking down dan chunking side ini, obrolan wawancaranya bakal ngalir senatural mungkin. Wah, nggak kerasa kita udah bahas tuntas semuanya ya. Mulai dari kerangka langkah KPK, taktik chunking, sampai sadar betapa krusialnya satu pertanyaan yang pas. Nah, sekarang pertanyaannya tinggal satu buat teman-teman semua. Apakah kalian siap jadi garda terdepan penjaga data ekonomi Indonesia? Ingat ya, sensus ekonomi ini hajatan besar negara kita. Akurasi potret ekonomi buat 10 tahun ke depan itu literally ada di tangan teman-teman semua. Sukses terus buat tugas di lapangan ya. Yuk kita wujudkan kemandirian ekonomi bangsa dengan data yang solid. Sampai ketemu di sesi bedah materi yang lain.